Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita dalam mata kuliah bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema kita yang selanjutnya, yaitu legalitas dan etika konseling anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi pada pekan ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan ilmu yang berkah, barokah, dan manfaat untuk diri kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Langsung saja ya, kita akan membahas tema pada pekan ini, yaitu legalitas dan etika konseling anak berkebutuhan khusus. Kita mulai, diawali dengan pendahuluan. Setiap anak berhak mendapatkan pendampingan yang berkaitan dengan pendidikan, tidak terkecuali pada anak berkebutuhan khusus. Karena apa? Setiap anak mempunyai hak yang sama tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Baik itu yang berkaitan dengan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua maupun guru. Guru dalam hal ini lebih dikhususkan karena kita lingkup konselor sekolah atau konselor pendidikan, maka lingkup pendidikan yang kita akan bahas yaitu lingkup ranah konselor pendidikan atau guru BK. Nah, selanjutnya, pendampingan anak berkebutuhan khusus ini hendaknya dilakukan dengan etika serta dilandasi dengan legalitas yang pasti. Legalitas ini yang nantinya akan menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pendampingan anak berkebutuhan khusus. Nah, hal tersebut dikarenakan untuk apa? Guna memaksimalkan pelayanan dan pendampingan ABK. Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oke, sekarang sebelum kita membahas apa itu payung hukum ataupun yang disebut dengan legalitas, kita akan membahas tentang apa sih itu legalitas. Nah, legalitas di sini merupakan dasar jaminan kebebasan individu dalam bertindak dengan berbagai batasan yang jelas sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku. Nah, legalitas ini berarti panduan atau tata cara setiap individu untuk bertindak. Dalam lingkup ini apa? Dalam lingkup ini yaitu landasan yang digunakan untuk melakukan pelayanan bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh siapa? Seorang konselor. Nah, selanjutnya, bagaimanakah prinsipnya dari legalitas itu sendiri? Yaitu yang pertama, perbuatan yang dilakukan atau kita karena ranah konselor, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh konselor yaitu
intervensi ataupun program pelayanan yang dilakukan tidak melanggar hukum yang berlaku. Hukum ini berarti hukum yang berkaitan dengan tata perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Yang kedua apa? Untuk menentukan sebuah aturan tidak menggunakan bahasa analogi atau pengkiasan. Jadi hal-hal yang ditetapkan dalam sebuah legalitas menggunakan bahasa-bahasa yang memang pasti, bukan ambigu. Jadi ketentuannya pasal 1 harus sesuai dengan apa yang dipahami oleh si pembuat kebijakan dan juga pembaca. Nah, jadi tidak ada pengartian yang berbeda dari pembaca maupun pembuat kebijakan. Yang ketiga, aturan yang dibuat harus tegas. Ada sanksi hukumnya, kemudian ada peraturannya, dan juga yang lainnya. Oke, saya lanjutkan ya. Tujuannya untuk apa sih? Seorang konselor harus dinaungi sebuah legalitas. Nah, untuk apakah dia? Tujuannya apa? Yang pertama, adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan. Jadi, saat konselor melakukan pelayanan, ada pijakan awal atau payungnya. Payung besar yang menaungi, yang menjamin atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh konselor pendidikan kepada konseling. Yang kedua, menciptakan keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan pelayanan. Jadi, setiap pelayanan hendaknya dilakukan secara adil tanpa memandang sara atau suku, agama, ras maupun golongan. Yang ketiga, yaitu pencegahan penyelewengan tugas dalam pelaksanaan pelayanan. Jadi bukan malpraktek. Nah, legalitas ini ditujukan agar setiap pelayanan tidak menyalahi peraturan yang ada yang mampu merugikan si konseling. Nah, yang selanjutnya apa? Yaitu memperkuat penerapan the rule of law atau yang kita sebut dengan standar operasional pelaksanaan pelayanan atau SOP itu loh. Nah, lanjut. Dasar hukumnya apa sih? Saat kita melaksanakan pelayanan konseling anak berkebutuhan khusus. Nah, dasar hukum ini karena kita berlandaskan atas keislaman, maka dasar hukumnya tidak hanya yang bersifat yuridis atau yang berkaitan dengan tata hukum perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi juga nilai-nilai spiritual yang tercantum dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, apa saja yang terkait dengan dasar hukum pelayanan konseling anak berkebutuhan khusus terkait dengan spiritual? Nah, di dalam Al-Quran tentu saja banyak sekali aturan yang berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Nah, hal-hal yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan juga
dapat dikaitkan dengan apa yang harus dilakukan guna mendampingi anak berkebutuhan khusus. Salah satunya yaitu bagaimana cara melaksanakan pelayanan yang maksimal dalam pendampingan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di mana sajakah itu? Nah, misalnya di Quran Surat An-Nisa ayat 9. Silahkan teman-teman lihat ayat dan juga artinya. Ya, kemudian di Quran Surat Abasa ayat 1 sampai dengan 6 dan juga Quran Surat Az-Zuhruf ayat 32. Silahkan teman-teman mahasiswa untuk membuka ayatnya, kemudian membaca artinya. Ya, yang selanjutnya itu adalah dasar-dasar spiritual. Lalu, apa saja yang menjadi payung hukum atau dasar hukum yang disebut sebagai legalitas pelayanan konseling ABK dalam tata perundang-undangan negara atau yang disebut yuridis. Apa sajakah itu landasan yuridis yang akan konselor gunakan dalam pendampingan ABK? Yang pertama, Undang-Undang Sisdiknas atau Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nomor berapa? Nomor 20 tahun 2003. Terkhusus pasal 23 tentang apa? Tentang pendidikan dan pelayanan anak berkebutuhan khusus. Silahkan teman-teman mahasiswa untuk membuka tentang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 khususnya pada pasal 23. Yang selanjutnya apa? Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 129. Berisi tentang apa? Tentang jenis peserta didik yang berkebutuhan khusus. Silakan untuk mencari, menyimak, dan membaca isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, khususnya pasal 129. Selanjutnya, payung hukumnya di mana sih? Yaitu Permendiknas atau Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Nasional. Nomor berapa? Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, silahkan teman-teman mahasiswa untuk membuka, menyimak, dan juga memahami isi dari landasan yuridis mulai dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, dan juga Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Karena kita telah membahas tentang landasan-landasan ataupun legalitas yang berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku atau payung hukum yang berlaku. Kemudian, untuk apakah itu? Untuk digunakan sebagai dasar dari kode etik. Kode etik siapa? Kode etik seorang konselor. Lalu, apa kode etik itu? Kode etik menurut Winkle bahwa pola aturan yang dijadikan suatu pedoman dalam menjalankan
sebuah profesi. Profesinya apa kita? Yaitu guru BK atau konselor pendidikan. Nah, seorang konselor pendidikan hendaknya harus mematuhi kode etik yang berlaku. Nah, kode etik ini dilakukan oleh konselor yang diuraikan di dalam kode etik seorang konselor yang dikeluarkan oleh Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau yang disingkat dengan APKIN. Landasannya apa sih? Nah, landasan dari kode etik yang terurai dalam kode etik konselor yang dikeluarkan APKIN, yakni sesuai dengan Permendiknas nomor 27 tahun 2008. Tentang apa? Tentang standar klasifikasi akademik dan kompetensi konselor. Silahkan lihat tentang Permendiknas nomor 27 tahun 2008. Silahkan disimak, dipelajari, dan dipahami isi dari undang-undang Permendiknas tersebut. Oke? Nah, karena telah dipayung hukumi kode etik yang dipersyaratkan dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang apa saja yang harus dilakukan konselor, baik secara akademik maupun segi kompetensi, maka muncullah uraian tentang kode etik seorang konselor. Apa sajakah itu? Yang pertama, konselor hakikatnya menghormati pribadi, integritas, dan keyakinan konseli. Karena apa? Karena setiap konseli membawa budaya masing-masing. Dan setiap konseli mempunyai latar belakang yang berbeda, mempunyai keunikan yang berbeda. Nah, makanya seorang konselor harus menghormati independensi dari seorang konseli. Siapakah konseli kita dalam ranah ABK? Ya tentu saja anak-anak ABK. Nah, yang kedua, menempatkan kepentingan konseli di atas kepentingan pribadi konselor. Jadi, konseli lebih utama dan didahulukan saat si konseli membutuhkan bantuan dibandingkan dengan konselor itu sendiri. Dan yang selanjutnya, tidak membedakan suku, agama, ras maupun golongan, atau yang biasa disebut dengan menepis atau menekan seminimalisir mungkin perilaku etnosentrisme. Lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu mampu menerima tanpa syarat dengan menepis berbagai prasangka. Jadi, seorang konselor harus mempunyai pandangan yang netral. Hilangkan prasangka maupun stereotip. Label. Apapun kondisi konseli kita harus memandang bahwa setiap konseli yang datang kepada konselor, mereka adalah orang-orang yang istimewa. Mereka orang-orang yang ingin dibantu untuk merubah pola perilaku yang terbentuk sekarang ini. Mereka adalah potensi-potensi yang belum tergali. Itu yang harus dicamkan oleh seorang
konselor. Lanjut. Menunjukkan sikap dan sifat yang terpuji. Nah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan nilai dan moral yang berlaku di masyarakat. Tentu saja dengan tidak melupakan hal-hal yang berkaitan dengan sisi agama. Tingkat kesalehan, tingkat kesolehihan. Nah, soleh dan solihah seorang konselor juga harus diperhatikan. Nah, karena apa? Karena seorang konselor itu secara tidak langsung menjadi role model seorang konseling. Jadi hendaknya seorang konselor harus menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama dan juga nilai-nilai yang ada di masyarakat. Lanjutkan ya, yaitu pelayanan yang dilakukan sesuai dengan keilmuan. Nah, hal tersebut sesuai dengan tata perundang-undangan yang berlaku tentang kompetensi dan juga akademik dari seorang konselor. Nah, selanjutnya silahkan melihat atau mendownload kode etik konselor yang ada di web resmi dari Apkin. Ya, kita lanjutkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita akan membahas lebih lanjut dengan berdiskusi bersama. Kita saling sharing pengalaman dan juga pengetahuan kita masing-masing dalam kelas virtual yang telah kita sepakati sebelumnya. Oh iya, jangan lupa untuk tugas pekan ini silahkan bahasanya ya, menjelaskan ulang tentang pemahaman teman-teman yang berkaitan dengan legalitas dan juga kode etik seorang konselor ABK dengan bahasa dan juga pemahaman teman-teman sendiri. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.